Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube, dimanapun Anda berada. Saya harap Anda semua masih sehat selalu dan tetap semangat. Sesuai yang saya janjikan pada beberapa hari yang lalu, saya akan membuat program baru yaitu Belayang, bahas laku neng wayang. Hari ini mulai saya buat konten-kontennya. Jadi saya harap teman-teman YouTube tetap setia dengan channel saya. Oke. Di sini sebagai pembukaan ya. Di sini saya tidak ingin menggurui, saya hanya ingin berbagi cerita, sharing kepada teman-teman YouTube semua. Misalkan Anda kurang setuju, kurang sependapat dengan apa yang saya katakan ini nanti, silahkan isi di kolom komentar ya. Misalkan ada yang kurang cocok, Mas ini harusnya begini, ini harusnya begini, oke, nggak masalah. Jadi nanti kita bisa menambah pengetahuan kita juga begitu. Jadi toh wayang itu kalemnya gimana? Misalkan suatu cerita itu alurnya kita bolak-balik, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Misalkan jejer itu harusnya di depan, tetapi boleh juga jejer itu ditaruh di bagian belakang. Misalkan lakon Wahyu Makutharomo, jejer pisan atau jejer pertama Negara Hastino, harus begitu, itu tidak bisa. Misalkan jejer pertama diganti adegan lain, boleh juga, jadi tidak harus Kerajaan Hastino, misalkan gitu. Wayang itu luas, jadi mau dimodel kayak apa boleh saja ya, gitu. Itu hanya sebagai pengantar saja kepada teman-teman YouTube. Jadi di sini saya bermaksud sharing, berbagi ilmu, tidak ingin menggurui. Apalagi bagi Anda yang awam atau kurang paham tentang ilmu wayang, mari belajar bersama gitu. Saya juga masih belajar, belum sekalian mau bahasa Jawa yang urung lontok banget gitu. Sama-sama belajar gitu, teman-teman YouTube. Untuk kali ini episode pertama Belayang, kita akan membahas ini Bathara Guru. Ini Bathara Guru gaya Jawa Timuran, yang gaya Surakarta klasik malah saya belum punya. Tapi saya kira ini nanti sudah bisa mewakili apa yang akan saya bicarakan pada Anda semua, teman-teman YouTube semua. Yang akan saya sampaikan, saya kira nanti sudah mewakili semuanya. Apa sih sisi unik Bathara Guru? Ikuti terus program Belayang, bahas laku neng wayang. Oke teman-teman. Yang pertama Bathara Guru mengapa bertangan 4? Bertangan 4 ini dikarenakan di saat Bathara Guru itu mengelilingi dunia, dia mengetahui orang yang sedang sembahyang. Orang sedang sembahyang itu, ya mohon maaf ya, saya bukan menyinggung, tapi ini memang cerita yang saya dapatkan seperti itu. Itu karena Bathara Guru saat berkeliling dunia melihat orang sembahyang, beribadah menggunakan jubah dengan tangan bersedekap. Nah, karena ditutup jubah itu kan bagian badan itu tidak terlihat. Akhirnya Bathara Guru mengira bahwa badannya ditutupi itu pasti tangannya ada 4. Nah, karena dia malu akhirnya ditutupi saat dia beribadah itu. Nah, akhirnya dia terkena walating dewa atau kutukan, bahwa tangannya menjadi 4, 1, 2, 3, 4 begitu. Ini yang 2 bersedekap, yang 2 memegang senjata. Biasanya kalau gaya Surakarta memegang trisula, yang satu memegang panah, ada yang memegang bunga juga di sini
Begitu. Itu yang pertama, alasan mengapa Bathara Guru memiliki tangan 4. Karena memiliki tangan 4, nama Bathara Guru juga bernama Bathara Caturbojo, yang artinya dewa bertangan 4. Tuh. Yang kedua, kaki Bathara Guru lumpuh. Ini enggak begitu terlihat karena ini disopa. Ini kan posisi kaki berbeda. Ini menghadap ke depan, ini menghadap ke belakang. Ini kaki Bathara Guru lumpuh. Ini juga disebabkan karena Bathara Guru juga saat mengelilingi dunia itu melihat seorang bayi yang merangkak. Nah, bayi yang merangkak, dia mengira bayi itu lumpuh, tidak bisa berjalan. Konon katanya bayi itu calon penerus pemimpin dunia. Nah, Bathara Guru tidak percaya, masa pemimpin dunia kok kakinya lumpuh, kan ya nggak mungkin. Nah, akulah raja dunia, badanku sempurna, tidak memiliki cacat, hanya bertangan 4 menambah kewibawaanku. Nah, begitu. Akhirnya dia juga terkena kutukan lagi. Akhirnya kakinya yang belakang ini lumpuh. Begitu. Jadi posisi kaki itu yang ini menghadap ke sini, yang ini menghadap ke sini. Gitu. Ini karangan Empu dulu, Pujangga dulu begitu. Idenya itu begitu cemerlang. Bagaimana caranya mensiasati posisi kaki yang lumpuh, ya seperti ini, dibalik seperti itu. Itu penyebab kaki Bathara Guru yang lumpuh karena mengira seorang bayi yang tidak bisa berjalan yang sedang merangkak itu, karena merangkak juga proses berjalan. Begitu. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga, Bathara Guru memiliki belang di bagian leher, hanya saja tidak diperlihatkan. Karena yang belang itu bagian dalam, bagian kerongkongan yang belang itu. Ini disebabkan karena sama waktu berkeliling dunia, Bathara Guru merasa dahaga atau ngelak, haus, ngelak. Ya, itu, ya haus, ya ngelak, dahaga. Akhirnya dia melihat telaga yang airnya sangat jernih. Akhirnya dia turun, dia langsung meminum air di situ. Ternyata air di situ mengandung racun karena telah disusupi oleh jin Colokutra. Jin Colokutra itu jin yang licik, begitu. Dia masuk ke telaga itu sehingga telaganya beracun. Saat diminum Bathara Guru merasa tidak enak di kerongkongan, dimuntahkan lagi karena sudah terlanjur kerongkongannya itu jadi belang. Itu kalau difisikkan ya tidak terlihat, tapi misalkan digambarkan mungkin ya bisa bagian leher Bathara Guru ini disungging atau dicat dengan garis warna biru atau ungu begitu di bagian sini, sedikit saja sebagai tanda kalau Bathara Guru memiliki belang di bagian kerongkongan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, Bathara Guru memiliki taring. Duh, mana taringnya? Ya tidak terlihat. Ini juga sama yang di kerongkongan tadi, yang belang tadi. Ya, taringnya hanya sedikit begitu. Tapi juga ada tokoh Bathara Guru yang sengaja diberi taring sedikit di bagian sini. Gitu. Ini terjadi di saat Bathara Guru ingin berhubungan suami istri dengan Bathari Uma di atas Lembuan Dini saat mengelilingi dunia, tepatnya di atas samudra waktu senja. Nah, karena Bathara Guru sudah tidak kuat menahan nafsunya, dia memaksa Bathari Uma. Namun Bathari Uma tidak mau karena berada di punggung Lembuan Dini dan waktu tidak di kahyangan, sedang berkeliling dunia, dia malu. Akhirnya dia berontak. Bathara Guru marah. Akhirnya
tangan Badaryomo dipuntir sehingga cacat juga. Kemudian Badaryomo menjerit sekuat-kuatnya sehingga matanya melotot, terus mulutnya ini karena teriak hampir sobek begitu sehingga wajah Badaryomo menjadi seperti raksasa. Badaryomo ditempatkan di Krandawahono dengan nama Batari Durga. Kemudian Badaryomo juga mengutuk Bathara Guru karena Bathara Guru memiliki sifat yang kasar. Bathara Guru memiliki watak yang semaunya sendiri, mengikuti hawa nafsunya. Dia mengutuk Bathara Guru kalau tidak ada bedanya dengan raksasa. Akhirnya Bathara Guru memiliki taring. Itu yang terakhir, Bathara Guru memiliki taring. Gitu. Oke teman-teman YouTube, itu tadi Belayang episode pertama, yaitu tentang Bathara Guru. Nilai yang dapat kita petik dari tokoh Bathara Guru, meski kita sudah memiliki kekuasaan, kita sudah berkuasa, sudah berwenang, kita tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, tidak boleh sewenang-wenang intinya. Nah, nanti akan mendapatkan karma yang setimpal, yang sesuai dengan perbuatan kita, seperti Bathara Guru ini gitu. Nah, yang saya sampaikan tadi juga saya membaca dari salah satu sumber buku. Bukunya ini bukunya lawas banget ini. Sejarah Wayang Wurwa karangan Hardjo Wiroga. Ini saya dapatkan dari almarhum pakde saya, ini tanda tangannya. Itu kalau ingin mendapatkan buku ini, kemarin juga banyak ada yang tanya, Mas beli buku wayang di mana? Coba saja di toko online, siapa tahu masih ada. Tapi kalau yang seperti ini mungkin sudah tidak ada. Tapi saya juga pernah mengetahui buku semacam ini sudah berbentuk file. Coba saja cari di Google, siapa tahu masih ada. Karena saya pernah menemui di Google yang buku semacam ini, ya persis seperti ini, sudah berbentuk file. Tadi yang saya sampaikan bersumber dari buku ini. Nah ini Bathara Guru. Tuh. Jadi saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman YouTube semua. Saya harap tetap semangat, jaga kesehatan, dan intinya tetap menjaga kelestarian budaya kita, terutama wayang kulit. Oke, nantikan Belayang episode berikutnya. Terima kasih.